Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini kami akan memaparkan review materi mengenai laporan keuangan 2 yang berisi tentang laporan posisi keuangan dan juga laporan arus kas. Di sini kami dari kelompok 4 yang 14 yang beranggotakan saya sendiri itu Diala Rasatiusodo dan rekan saya yaitu Gina Najla Afifah. Baik, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan harus meningkatkan kekayaan dari perusahaan pada satu waktu tertentu. Kekayaan ini didefinisikan sebagai nilai sekarang dari sumber daya dikurangi dengan nilai sekarang dari semua kewajiban. Meskipun penggunaan dari pengukuran nilai sekarang dalam akuntansi semakin meningkat, metode ini tidak digunakan secara luas untuk semua aset dan liabilitas. Akibatnya, banyak metode yang saat ini digunakan untuk mengukur perubahan pada masing-masing komponen yang merupakan elemen laporan posisi keuangan. Pengukuran ini diikhtisarkan sebagai berorientasi pada masa lalu atau historis, berorientasi saat ini itu nilai penggantian, dan berorientasi pada masa depan yaitu perkiraan nilai. Nah, selanjutnya ini ada mengenai elemen-elemen laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada aset. Aset adalah kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Aset sendiri itu memiliki 3 karakteristik penting. Yang pertama itu yaitu mewujudkan kemungkinan manfaat di masa depan dengan menyertakan kapasitas baik secara mandiri maupun dalam kombinasi aset lain untuk berkontribusi secara langsung ataupun secara tidak langsung demi memastikan arus kas masuk neto di masa depan. Lalu karakteristik yang kedua ini, perusahaan tertentu dapat memperoleh manfaat dan mengendalikan akses dari pihak lain kepadanya. Lalu karakteristik yang ketiga ini, transaksi atau peristiwa lain yang menimbulkan hak atau kendali bagi perusahaan atas manfaat yang telah terjadi. Elemen yang kedua itu ada liabilitas. Liabilitas itu adalah kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul dari kewajiban entitas tertentu pada saat itu untuk mentransfer aset atau memberikan layanan ke entitas lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi ataupun peristiwa di masa lalu. Nah, liabilitas juga memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu mewujudkan tugas atau tanggung jawab saat ini bagi salah satu atau lebih entitas lain yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer atau menggunakan aset pada tanggal tertentu atau yang ditentukan pada kejadian peristiwa tertentu atau permintaan di masa depan. Lalu karakteristik yang kedua itu tugas atau tanggung jawab yang mewajibkan perusahaan tertentu menyisakan sedikit atau tanpa keleluasan untuk menghindari pengorbanan di masa depan. Lalu karakteristik yang terakhir itu ada transaksi atau peristiwa lain yang membebani perusahaan telah terjadi. Nah, komponen yang ketiga ini ada ekuitas. Ekuitas itu adalah hak sisa dalam aset entitas yang tersisa setelah dikurangi dengan liabilitasnya. Dalam perusahaan bisnis, ekuitas adalah kepemilikan. Ekuitas dalam perusahaan bisnis berasal dari kepemilikan. Nah, hal ini melibatkan hubungan di antara perusahaan dan pemiliknya sebagai pemilik daripada karyawan, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, atau dalam beberapa peranan non-pemilik lainnya. Nah, selanjutnya ini ada materi mengenai aset. Yang pertama ini ada aset lancar. Aset lancar, aset lancar adalah eh, aset, yang secara wajar diekspektasi untuk direalisasi dalam bentuk kas, dijual, ataupun dikonsumsi selama siklus operasi yang normal atau 1 tahun tergantung mana yang lebih lama. Komite on Accounting Producer dengan memberikan definisi aset, seperti tadi itu. Lalu selanjutnya ini, adapun investasi. Investasi ini dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada sekuritas yang diperoleh untuk tujuan tertentu seperti menggunakan dana menganggur untuk periode waktu yang lama atau memberikan pengaruh pada operasi perusahaan lain. Terus ada aset saat ini tidak dalam penggunaan oleh organisasi bisnis seperti tanah yang dimiliki untuk lokasi pembangunan di masa depan. Nah, yang ketiga ini ada dana khusus yang digunakan untuk tujuan khusus di masa depan seperti dana cadangan. Nah, yang selanjutnya ini ada properti, pabrik, peralatan, serta aset tak berwujud. Nah, meskipun properti, pabrik, dan peralatan serta aset tak berwujud ini secara fisik merupakan aset-aset yang berbeda, prosedur penilaian terkait dengannya itu semuanya sama. Nah, terkecuali untuk tanah. Biaya perolehan aset ini dialokasikan untuk sejumlah periode akuntansi yang diuntungkan terkait penggunaannya. Dalam hal properti, pabrik, dan peralatan, nilai tercatat di ujung
di ujung itu sebagai selisih di antara biaya perolehan dan akumulasi penyusutannya. Namun, aset tak berwujud umumnya diungkapkan pada jumlah neto dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Nah, selanjutnya ini ada aset lain. Nah, keterangan kategori aset sebelumnya biasanya akan memungkinkan pengungkapan semua aset, tetapi beberapa korporasi menyertakan kategori terakhir yaitu aset lainnya. Nah, komponen-komponen seperti aset tetap yang dimiliki untuk dijual atau piutang jangka panjang aset yang disertakan ke dalam kategori ini. Penilaian aset ini umumnya terkait dengan nilai tercatatnya pada laporan posisi keuangan aset tersebut awal dilaporkan dalam kategori aset lainnya. Oleh karena itu, jumlah yang terkait dengan komponen-komponen ini biasanya tidak material. Kecil kemungkinan bahwa setiap prosedur penilaian alternatif akan menghasilkan nilai tercatat yang sangat berbeda. Nah, selanjutnya ini ada mengenai liabilitas. Nah, pertama ini ada liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek ini didefinisikan sebagai kewajiban yang likuidasinya itu sangat diharapkan membutuhkan penggunaan sumber daya yang ada secara tepat yang diklasifikasikan sebagai aset lancar atau menciptakan liabilitas jangka pendek lainnya. Contoh dari liabilitas jangka pendek adalah utang jangka pendek, bagian lancar dari utang jangka panjang yang jatuh tempo, utang pajak penghasilan, simpanan yang dapat dikembalikan, dan liabilitas yang masih harus dibayar. Nah, yang selanjutnya ini ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas lainnya. Liabilitas jangka panjang ini adalah kewajiban yang tidak akan membutuhkan penggunaan aset lancar dalam tahun berjalan atau siklus operasi. Kewajiban-kewajiban ini termasuk obligasi, wesel, hipotek, dan kewajiban sewa modal yang mana pada awalnya dinilai sebesar jumlah yang dapat diterima oleh entitas yang menanggung kewajiban tersebut. Nah, hasil penilaian utangnya menyiratkan bahwa saldo pinjaman awal sama dengan nilai sekarang dari arus kas instrumen utang di masa depan yang didiskontokan pada kurs yang dibebankan oleh kreditur. Nah, selanjutnya ini ada mengenai ekuitas. Yang pertama ini ada mengenai saham biasa. Nah, saham biasa diukur dengan biaya historis, yaitu jumlah yang diterima dari para investor ketika saham diterbitkan. Nah, pada awal ya, sebagian besar korporasi menetapkan nilai pari atau nilai yang ditetapkan untuk sahamnya dan karena setiap bagian saham yang dijual, jumlah yang sama dengan nilai pari atau nilai yang ditetapkan akan dilaporkan di bagian saham biasa dari laporan posisi keuangan. Nah, setiap perbedaan di antara harga jual dan harga pari selanjutnya akan dilaporkan dengan keterangan tambahan modal di store. Lalu yang kedua ini ada saham preferen. Nah, saham-saham ini umumnya memiliki preferensi terkait dividen dan jumlah dividen yang dinyatakan harus dibayarkan kepada pemegang saham preferen sebelum dividen tersebut dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Dasar dari pengukuran saham preferen ini hampir mirip dengan saham biasa dengan jumlah yang dibagi di antara nilai pari saham dan tambahan modal di setor. Lalu yang ketiga ini ada saham treasury. Nah, korporasi ini dapat mengurangi ekuitas pemegang sahamnya dengan mengakuisisi sahamnya di pasar terbuka. Saham yang dibeli kembali inilah yang disebut sebagai saham treasury dan biasanya dilaporkan dengan biaya historis yang dibayarkan untuk memperoleh kembali. Nah, yang terakhir ini ada saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya. Hak dan hak dan kepemilikan dalam korporasi dapat didefinisikan sebagai aksi atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas. Jumlah yang dilaporkan dalam ekuitas pemegang saham sebagai saldo laba dan akumulasi penghasilan kompresif lainnya terkait dengan metode pengukuran yang digunakan untuk mencatat aset dan liabilitas tertentu. Namun, jumlah ini tidak seharusnya dicampur adukan dengan setiap upaya untuk mengukur nilai kini yang menjadi hak milik di perusahaan. Konsekuensinya, pengukuran saldo laba dan akumulasi penghasilan komprehensif lainnya itu bergantung pada pengukuran pendapatan dan kadaluarsanya biaya selama umur perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Gina. Kepada Gina dipersilahkan. Terima kasih Dea. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengukuran nilai wajar. FASB menerbitkan SFAS nomor 157 tentang pengukuran nilai wajar. Pernyataan ini menjabarkan bagaimana nilai wajar perlu ditentukan ketika pengukuran semacam itu diwajibkan oleh GAAP yang ada. Pernyataan ini tidak menunjukkan waktu pengukuran nilai wajar yang digunakan. Alasan dibalik SFAS nomor 157 adalah bahwa GAAP sebelumnya telah memuat definisi yang tidak konsisten dan hanya merupakan pedoman penerapan yang terbatas untuk pengukuran nilai wajar.
ada aspek-aspek terpenting dari SFAS nomor 157, yaitu pertama, ada definisi nilai wajar yang baru, dua, hierarki nilai wajar yang digunakan untuk mengklasifikasi sumber informasi yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar, tiga, pengungkapan aset dan liabilitas baru yang diukur dengan nilai wajar didasarkan pada tingkatannya dalam hierarki. Yang keempat, ada modifikasi dari asumsi bahwa harga transaksi suatu aset atau liabilitas sama dengan nilai wajar awalnya. Lalu ada definisi nilai wajar. SFAS nomor 157 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima saat menjual aset akan membayar transfer liabilitas dalam satu transaksi yang tersusun di antara para pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Definisi ini didasarkan pada harga keluar. Terkait aset, nilai wajar adalah harga yang dikenakan jika aset tersebut akan dijual. Sebaliknya, harga masuk untuk aset adalah harga yang dikenakan jika aset tersebut akan dibeli. Next. Laporan arus kas. Ada evolusi laporan arus kas. Sebelum tahun 1971, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dan laporan posisi keuangan adalah dua laporan keuangan yang disyaratkan oleh GAAP. Namun, banyak perusahaan besar yang menyertakan tambahan laporan keuangan untuk mengungkapkan informasi relevan yang diperlukan untuk membuat keputusan ekonomi. Pengungkapan ini merupakan respon terhadap investor, kreditur, dan pihak lainnya yang menyuarakan keinginan untuk menerima informasi terkait aktivitas pendanaan dan investasi dalam organisasi bisnis. Sejumlah perusahaan merespon dengan mengeluarkan laporan sumber dengan penggunaan dana. Laporan ini melaporkan sumber-sumber daya yang tersedia dan penggunaan sumber-sumber daya tersebut yang dialokasikan selama periode pelaporan. Next. Accounting Principle Board Opinions nomor 3 dan nomor 19. APB Opinions nomor 19 menentukan format laporan sebagai berikut. 1. Laporan tersebut dapat disusun sedemikian rupa untuk menunjukkan posisi keuangan di dalam bentuk kas dan aset sementara, aset cepat, atau modal kerja selama hal itu menggunakan konsep semua sumber daya keuangan dan memberikan gambar yang digunakan terkait aktivitas pendanaan dan investasi entitas. Yang kedua, dalam setiap kasus, laporan harus mengungkapkan perubahan neto dalam kas dan investasi sementara, aset cepat, atau modal kerja, tergantung pada bentuk penyajiannya. Yang ketiga, laporan tersebut harus mengungkapkan pengeluaran untuk aset jangka panjang, hasil neto dari penjualan aset jangka panjang, konversi utang jangka panjang, atau saham preferen menjadi saham biasa, menerbitkan dan membayar kembali utang, menerbitkan atau membeli kembali modal saham dan dividen. Next. Informasi arus kas. Arus kas termasuk arus kas masuk dan arus kas keluar dari bisnis adalah yang paling penting bagi investor dan kreditor. Penyajian informasi arus kas oleh perusahaan bisnis harus memungkinkan investor untuk satu, memperkirakan jumlah kas yang mungkin akan didistribusikan sebagai dividen atau bunga di masa depan, dan yang kedua, mengevaluasi potensi risiko dari investasi yang diberikan. Lalu ada SFAS nomor 95. Format yang disyaratkan oleh SFAS nomor 95 untuk penyajian laporan arus kas setelah berkembang selama beberapa tahun, yaitu pada tahun 1980, FASB mengeluarkan memorandum pembahasan berjudul Laporan Arus Dana, Likuiditas, dan Fleksibilitas Keuangan sebagai bagian dari proyek kerangka konseptualnya. Next. Tujuan laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan atau pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. SFAC nomor 1 menekankan bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi untuk membantu investor saat ini dan calon investor mengenai jumlah, penentuan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari bunga, dividen, penjualan sekuritas, dan dari hasil pinjaman. Arus kas ini dipandang penting karena dapat mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan.
Ada format laporan arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi umumnya merupakan pengaruh kas dari transaksi-transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba neto, tidak termasuk aktivitas pendanaan dan investasi. Di antara arus kas masuk dari operasi adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan dari penjualan barang dan jasa serta pengumpulan piutang usaha atau piutang wesel dari pelanggan. 2. Penerimaan bunga dan dividen. 3. Semua penerimaan yang akan merupakan hasil transaksi didefinisikan sebagai penjemahan dari aktivitas investasi atau pendanaan, misalnya jumlah yang diterima untuk menyelesaikan tuntutan hukum atau penyelesaian asuransi. Lalu ada arus kas keluar dari operasi meliputi sebagai berikut. 1. Yaitu membayar tunai untuk memperoleh bahan baku produksi atau barang-barang untuk dijual kembali. Dan pembayaran tunai untuk mengurangi utang usaha dan utang wesel kepada kreditur. Pembayaran kas kepada pemerintah atas pajak cukai, denda, dan biaya atau penalti. Yang kedua, pembayaran tunai kepada pemasok dan karyawan lain. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemerintah atas pajak, bea cukai, denda, dan biaya atau penalti. Yang keempat, pembayaran kas kepada pemberi pinjaman dan kreditur atas bunga. Yang kelima, semua pembayaran lain yang bukan merupakan hasil transaksi yang didefinisikan sebagai hasil dari aktivitas investasi atau pendanaan. Contohnya dari transaksi tersebut adalah pembayaran untuk menyelesaikan tuntutan hukum dari kontribusi untuk kegiatan amal. Next. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas investasi termasuk membuat dan mengumpulkan pinjaman, memperoleh dan melepaskan utang atau sekuritas entitas dari perusahaan lain, memperoleh dan melepaskan properti pabrik dan peralatan, serta sumber-sumber produktif lainnya. Contoh arus kas masuk dari aktivitas investasi adalah yaitu 1. Penerimaan dari pengumpulan atau penyelesaian pinjaman yang dilakukan entitas lain. 2. Penerimaan dari pengumpulan atau penjualan instrumen untuk perusahaan lain. 3. Penerimaan dan penjualan instrumen ekuitas perusahaan lain. Dan yang terakhir, penerimaan dan penjualan ke pabrik dan peralatan serta aset produktif lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya rasa cukup sekian pemaparan review materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.